Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pagi sudah bangun, hidup kembali, berzikir kepada Allah, terus bisa beribadah. Itu karunia Allah yang besar. Karena tidak semua orang bisa menikmatinya, kita diberi oleh Allah, kita syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita jualah sampai di pembahasan tafsir surah Al-Baqarah ayat 151. Kemudian kita bersalawat, berkirim salam untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Jamaah Surawawa, jamaah Surau Milenial yang di channel YouTube, dan sahabat Afrinaldi Yunas yang di Facebook, serta pendengar radio Resfor 101.5 FM radio SMP MP Negeri Padang Panjang. Kama, kita cari Al-Quran kita, kama ka seperti ma apa-apa, seperti arsalna kami telah utus, fikum fi pada kum kalian, rasulan seorang rasul, seorang utusan, minkum min dari kum kalian, sebagaimana kami telah utus pada kalian seorang rasul dari kalian. Yatslu, mereka membaca, alaikum atas kalian, ayatina ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, zakka yuzakki, ia mensucikan kum kalian, wa yuallimukum, dan ia mengajarkan kepada kalian al-kitab, kitab, wal hikmah, dan hikmah, wa yuallimukum, dan ia juga mengajarkan kepada kalian malam, apa saja, lam yang belum, takunu ada kalian, ta'lamuna mengetahuinya. Ia mengajarkan apa saja yang belum kalian ketahui. Yadhkurullaha ta'ala ibadahu, yudzakirullaha ta'ala ibadahul mu'minina. Allah mengingatkan hambanya, orang-orang yang beriman, ma'an ama bihi alaihim, apa saja yang telah ia beri nikmat kepada mereka, min bi'tsatihi, dari bahwa Allah telah mengutus ar-rasul, Rasul Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ilaihim, kepada mereka. Allah mengutus Rasul yaitu Nabi Muhammad kepada orang beriman, di mana ada 5 sifatnya. Jadi kita pun meniru 5 sifat Nabi kok. Jadi sebagaimana Allah telah mengutus kepada kita Rasul dari kalangan kita sendiri. Tentu ketika ayat kau turun kepada yang sakampuang jo Nabi taraso bana gitu. Itulah kami utus Rasul dari kalian sendiri, bukan dari orang Yahudi, tapi dari kaum Quraisy sendiri. Dari orang awak surang gitu. Kok nan majak itu bukan orang jauh, didatangan dari jauh. Iku memang keluarga awak bana. Kemanakan awak bana kirana jadi ustaz tu. Atu nan diundang lewat tiba di rumah. Batu tu beda rasa ketika yang majak tu keluarga awak. Kalau orang lainnya yang majaknya tu beda. Nah, iku mungkin itulah rasa antara sodek orang Arab, musyrik Arab dulu ketika diajak, yang mengajak adalah Muhammad yang sajak ketik main-mainnya nampak, jujurnya, eloknya itu diutus oleh Allah. Bajolah itu aja. Bukan orang jauh yang didatangkan tiba ke rumah awak ketuk pintu, Pak nah kamu saji Pak. Tapi yang mengajak tu anak wak surang, kemenakan surang, cucu wak surang. Tentu rasanya beda. Harusnya pengaruhnya pun berbeda. Kalau orang lain je, ayo jangan guan stek, anak awak dilaluan loh. Tapi kalau kemenakan anak kan luang nama ajak, bala ke indak. Nah, itulah rasa yang mungkin bagi awak tidak dirasakan. Bagi orang Arab itu ujiannya dulu. Harusnya patuh. Sebab yang majak kalau kini bahasa track record jaleh. Perjalanan rekaman jejaknya jaleh. Nabi Muhammad tidak pernah bohong, tidak pernah berbuat salah. Itu yang majaknya. Tapi tetap ada penolakan. Nah, kini dijelaskan ya Allah. Sebagaimana telah Allah utus kepada kalian dari kelompok kalian. Sifat Nabi itu ada 5 yang menjadi yang harus kita tiru. Sifat yang ada dalam diri Nabi Muhammad yang harus kita tiru. Dari surah Al-Baqarah 151. Yang pertama adalah yatslu alaikum ayatina, membacakan ayat. Jadi membacakan ayat itu bagian dari sifat Nabi. Nabi memang turun ayat, turun wahyu, langsungnya disampaikan ke sahabat. Nah, jadi ketika kita lah membacakan berarti itu meniru sifat Nabi. Baca ke anak, ke istri, ya dibacaan ayat. Ada yang memang dibacaan daripada beko lah meninggal awak baru dibacaan Yasin, aja sama duit ke. Jadi membacakan itu sama duit. Orang kadang ditunggunya dulu pasangannya, orang tuanya meninggal barunya bacaan Yasin, barunya Fatihah. Kenapa tidak salamu hidup ke dibacaan? Maksud dibacaan tu, itu kan ada pelajarannya. Ketika dibacaan, faiza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran dibacaan, maka dengarlah, diamlah. La'allakum turhamun. Yang mendengar jo yang diam dapat rahmat. Jadi ketika anak dibacaan madah koma dibaca Al-Fatihah, dibacaan Al-Quran, itu pengaruhnya ada rahmat Allah. Jadi hanya pembacaan saja kok lalalok yang dibacaan yang kebun-bun kan ada tuh. Ada beberapa yang surat tertentu. Sebenarnya sadanya Al-Quran dibacaan berpengaruh. Jadi ketikanya dibacaan mungkin ada sesuatu yang menurut awak susah diaturnya, ya udah dibacaan. Ketika membacakan itu orang yang mendengarnya berpengaruh, dapat rahmat. Apalagi yang membaca,
Karena sifat Nabi yang pertama adalah membacakan ayat. Berarti ada transfer ilmu. Tidak hanya ilmu, kalau Al-Quran itu frekuensinya beda, gelombangnya beda. Sampai ke hati pun ada orang yang tenang. Tentu ada sesuatu bagus mendengar Al-Quran orang tenang. Nah, berarti ada sesuatu. Nabi itu yatlu alaikum ayatina. Nabi itu membacakan. Jadi tugas fungsi sifat Nabi itu bacaan aja, bacakan. Yang kedua, wa yu'allimukumul kitaba, mengajarkan kitab. Nah, itu sifat Nabi, mengajarkan Al-Quran. Kalau kitabnya dibaca, dimaknai secara umum, kitab itu kan buku. Berarti majana nak membaca kitab mah. Kitabnya supaya bisa baca, diajarnya cara membaca. Itu tafsirnya secara umum. Bebas, tafsir bebas tuh. Pokoknya proses ta'lim, pembelajaran, melompet yuzakkikum ayatina wa yuzakkikum. Yuzakkikum itu artinya ayyutahhirukum minar radha'ilil akhlaq. Nabi itu memberasihan, mensucikan dari akhlak yang buruk. Itu sifat Nabi. Jadi ada perangai yang tidak elok nampak, ditegur. Itu enggak ya. Jadi kalau di padian itu Nabi nak anu ya tidak. Nak senang ya kalau ada yang tidak baik itu nampaknya di padi aja lah. Karena berbahaya kalau di padian. Waddanasin nufus, dan jiwa yang kotor, wa af'al jahiliyah, perbuatan yang jahiliyah, itu yang diberasihan dari Nabi. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Nabi keluarkan orang-orang dulu kafir Quraisy dari kesesatan, kezaliman kepada yang cahaya. Nah, jadi Nabi tidak senang kalau nampak yang tidak baik itu. Rasa tidak senang nampak keburukan itu sifat Nabi yang harus kita tiru. Tantangannya ada tentu tantangannya bagi orang yang biasa berbuat buruk, tentu tidak senangnya. Orang diingian itu kan tidak selalu senang. Ya kepala padiah dia asam, luka kepala dia garam, itu padiahnya. Tapi kalau kepala sehat cukup ya lagi ada padiah itu dah. Tapi kalau kepala sakit ada luka, dia orang air saja lagi padiah. Itulah seperti itu kalau dinasihatin. Kalau kita memang ada masalah di ingian, itu berbahaya. Kenapa? Ada penolakan. Dan itu wajar saja. Dalam proses tazkiyah memberasihan dari perbuatan yang sesat, yang buruk. Itu yuzakkikum, itu sifat Nabi yang kedua. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan kitab, wa huwal Qur'an. Jadi mengajarkan Al-Qur'an. Jadi mengajar Qur'an itu sifat Nabi. Bagaimana orang bisa baca Qur'an, orang bisa hafal Qur'an, orang bisa paham Qur'an, orang bisa memaknai Qur'an, itu adalah sifat Nabi yang kita tiru. InsyaAllah sampai itu kan poin 3 kan, dah 3 nih. Nabi membacakan, terus Nabi mensucikan, Nabi juga mengajarkan kitab. Itu yang kita amalkan setiap pagi. Dibacaan dulu Al-Qurannya. Terus kalau ada yang buruk-buruk dipeloi, rancak-rancak ditaruhan. Yang ketiga, yu'allimukumul kitab, mengajarkan kitab. Yang keempat, wal hikmah. Wal hikmah hiya sunnah. Menurut Imam Ibnu Katsir, hikmah itu diantara maknanya lah mengajarkan juga sunnah. Wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamuna, mengajarkan apa-apa yang tidak mereka ketahui. Boleh jadi melalui ta'lim ada hal yang belum kita ketahui. Itu maknanya. Sehingga ada mendapatkan sesuatu yang baru atau menginginkan analah talupo. Fakanu fil jahiliyah
al-juhala'u wa yasfahuna bil qawlil qurra fantaqalu bi barakatin risalati wa yamunnu safaratah ila halil awliya. Coba bayangkan dahulu orang-orang kafir Quraisy, kafir patung yang disembahnya, dari akhlak yang bejat, tidak hanya masalah ibadah yang bermasalah, masalah perangai bejat, penghargaan ke wanita tidak ada. Makanya malu Umar bin Khattab pernah menguburkan anak padusinya baru lahir. Sebab apa? Malu beko kalau lah gadangnya di pagantiannya dek kawan-kawannya sendiri. Mencelik itu tidak tahan, makanya kenapa membunuh anak waktu bayi itu padusi itu? Karena malu. Beko lah gadang beko kawan awak membawa atau akan menakannya biasa saja. Bahkan setelah ritual tawaf, kini tahallul tu kan potong rambut. Kalau dulu zaman jahiliyah tahallul tu ganti pasangan, istri awak dipakai di orang, istri orang awak pakai, itu tahallulnya. Keliling Ka'bah, telanjang bule, kan bahaya, ritual ibadahnya bermasalah, perangai apa sehari-hari, minuman khamar, judi, merajalela, dirubah deh Nabi dengan 5 cara tadi menjadi orang-orang yang wali Allah, menjadi orang-orang yang soleh, dengan sentuhan atau proses 5 tadi. Atau yatsulu alaikum ayatina, Nabi itu membacakan ayat, 2 ayat memberasihannya. Jadi bandanga saja, makanya putar sajalah di rumah atau di mana saja kendaraan, putar di mana saja didanga, dan Al-Quran kau saja didanga, itu berpengaruh ke dalam rahmat. Dapat mendanga diam tu rahmat. Yang kedua, wa yuzakkikum, memberasihan. Kalau dia buruk-buruk nampak, itu memberasihan Nabi. Harus peduli terhadapnya, tidak awak cukup dia awak saja. Nampak buruk menyasik itu perlu. Akibat beko loh. Nabi saya diancam ke dibunuh kan. Awak baru disasik orang. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan kitab, ajarkan Al-Quran. Wal hikmah, mengajarkan sunnah sebisa mungkin yang lah tahu kita amalkan, kita ajarkan ke orang. Yang kelima, mengajarkan yang tak tahu. Bebas apa saja, karena siku nak disebut harus masalah agama saja. Mungkin masalah yang umum, mengajarkan orang lain cara membuat lamang misalnya. Tapi kalau diajaran dapat ilmu mengalih lamangnya, salamunya mengalih lamang kan dapat apa halunya. Atau mengajarkan sesuatu tentang masalah kecakapan hidup lah, kok basawahnya diajaran ilmu, kok baladang diajaran ilmu, kok mengalih. Ketika itu yang diajarkan bermanfaat taruh, itulah Nabi. Nabi itu mengajarkan yang tidak diketahui oleh umat-umatnya. Di 5 sifat Nabi yang kita tiru. Satu, pertama membaca. Jadi berarti harus banyak baca ayat. Ketika kita lah banyak baca, kita bacaan, berarti ada proses, tidak hanya awak yang mendanganya, ada yang orang lain, minimal keluarga. Makanya ada yang menganjurkan membaca terus terdanga ada orang, supaya nak awak saja dapat pahalanya, orang pun yang mendanga dapat rahmat Allah. Yang kedua, kegiatan yang membuat barasiah perangai orang lain, kegiatan yang bisa mengingatkan orang lain, itu dakwah namanya. Jadi zakikum tu tazkiyah tu kegiatan dakwah. Kalau ada namburuak diingatkan, kalau ada elok disampaikan tazkiyah. Makanya berubahlah perangai orang Arab karena seketika Nabi sudah dakwah. Wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan kitab. Kita setiap pagi insyaallah nanti ikut tarikh yang kita kerajaan. Itu adalah meniru yang Nabi lakukan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Sebab tidak hanya kitab, isinya juga pun ada sunnah-sunnah, ada riwayat-riwayat Nabi, ada hadis-hadis Nabi yang akan kita amalkan. Wa yu'allimukumul kitab wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Boleh jadi ada yang belum kita tahu, kita
kita bertambah pengetahuan. Insyaallah berarti kalimu-limunya insyaallah iko yang menjadi ruh setiap pagi terus kita lakukan. Berarti kita meniru yang ada dalam sifat Nabi, yang Nabi kerjakan. Semoga bisa kita taruh istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka ya Allah, jadikan kubur mereka raudatan min riyadil jannah, taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami dengan mereka bersama-sama di surga firdausmu. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, beri mereka panjang usia, penuh keberkahan, penuh kebaikan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami terus kesempatan untuk terus bisa berbakti kepada mereka. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, saudara kami yang butuh, yang banyak hajat, yang sedang susah, mudahkan ya Allah, penuhi hajat mereka ya Allah, agar mereka tambah dekat denganmu. Yang sedang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah, jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa-dosa mereka ya Allah. Yang sudah lama menantikan keturunan, terus memohon kepada Engkau ya Allah, berilah ya Allah, kabulkan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.